Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswina Mareta, kelas PGMI NPM 2201030018. Di sini saya akan mengulas materi konsep dasar IPA tentang gaya. Pengertian gaya. Gaya merupakan menarik atau mendorong yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut gaya. Setiap gerakan merupakan suatu gaya dan untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Besar kecilnya suatu gaya ditentukan oleh kuat lemahnya tarikan atau dorongan. Sifat-sifat gaya. 1. Mengubah bentuk benda, misalnya nasi ditumbuk berubah menjadi bubur. 2. Mengubah arah gerak benda, misalnya bola menggelinding akan berubah arah jika ditendang. Yang ketiga, mengubah kecepatan benda, misalnya sepeda yang sedang berjalan jika direm akan terlambat. Jenis-jenis gaya. Dilihat dari proses, secara umum gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan tak disentuh. Gaya sentuh adalah gaya interaksi dua benda dengan disertai kontak kedua benda, misalnya gaya tarik kuda terhadap kereta. Gaya tak sentuh merupakan gaya interaksi tanpa adanya kontak, contohnya gaya gravitasi antara bumi dan bulan dan gaya tarik magnet. Dilihat dari sumber, yang pertama gaya gravitasi, gaya yang dipengaruhi oleh pusat bumi. Yang kedua, gerakan gesekan, gaya yang menahan suatu benda sehingga tidak bergerak kalau ditarik atau didorong. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Yang keempat, gaya pegas. Gaya merupakan gaya yang terjadi karena kekuatan yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis. Yang kelima, gaya listrik. Gaya yang dimiliki oleh suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik atau menggerakkan benda. Yang keenam, gaya mesin. Gaya mesin adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh kerja mesin atau alat. Yang ketujuh, gaya otot. Gaya otot merupakan tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh kerja otot. Hubungan gaya dan gerak. Sebagai contoh, yang pertama, 1. Panah. Panah terdiri dari busur dan anak panah, di mana gaya pegas terletak pada busur panah. Pada saat busur ditarik, anak panah akan melesat dengan kencang. Yang kedua, traktor pegas. Traktor pegas bekerja menggunakan gaya pegas. Gaya pegas yang bekerja dapat menyebabkan traktor bergerak maju. Semakin besar gaya pegas, akan semakin jauh traktor bergerak. Yang ketiga, jungkat-jungkit. Kelebihan dari jungkat-jungkit adalah dapat mengangkat beban menggunakan kuasa yang lebih kecil daripada berat beban. Jungkat-jungkit memiliki 3 tumpu. Yang pertama, titik tumpu. Titik tumpu terletak di bagian tengah jungkat-jungkit. Yang kedua, titik beban. Titik beban adalah benda yang akan diangkat. Yang terakhir, titik kuasa. Titik kuasa diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi, titik kuasa merupakan titik di mana kuasa bekerja. Sekian ulasan gaya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.